Raja ini tiba-tiba menemukan lampu emas. Kemudian sang raja membersihkan lampu tersebut. Tanpa diduga, ada suara. Dari mulut lampu keluar asap hitam. Kemudian seorang pria mengenakan topi kain muncul. Dia adalah Jin. Sang raja pun terkejut. Jin pun sangat senang bisa keluar dari lampu. Aku bisa memenuhi 3 keinginanmu wahai sang raja, katakanlah. Raja sebaliknya tersenyum baik. Saya tidak menginginkan apapun. Karena saya adalah raja suatu negara. Tidak ada yang kurang. Ketika Jin mendengar itu, dia langsung berhenti berbicara, duduk di pohon di samping kebosanan. Pada saat ini, raja tiba-tiba bertanya kepada Jin, apakah kamu memiliki keinginan yang ingin penuhi? Jin telah terperangkap dalam lampu ini selama 3000 tahun. Sekarang hal yang paling diinginkan, tentu saja, adalah memiliki kebebasan. Tanpa diduga, raja mengambil lampu dan mulai membuat permintaan. Saya berharap Jin akan bebas. Tiba-tiba gelang yang menyegel Jin itu jatuh. Memiliki kebebasan yang membuat Jin tidak berani mempercayainya. Dia sangat bersemangat lalu memberitahu raja bahwa dia masih memiliki 2 permintaan yang tersisa. Raja berpikir sejenak, kemudian dia mengucapkan keinginannya yang kedua, yaitu memberikan Jin keinginan ketiga. Jin tertegun di tempat. Dia membantu orang lain memenuhi keinginan yang tak terhitung jumlahnya. Maka inilah saatnya untuk bertemu dengan orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan Jin merasa bahwa raja adalah Jin yang sebenarnya. Kemudian raja bertanya kepada Jin, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda bebas? Jin yang terpenjara bertahun-tahun itu langsung berkata ingin mencari cinta sejati. Maka raja membawanya kembali ke istananya. Perkenalkan putri kepadanya. Tak disangka, saat ini, sang ratu kebetulan lewat, dengan kecantikannya yang luar biasa. Hal ini langsung membuat Jin terpikat. Sejak saat itu, raja makan malam. Raja berkata hal yang paling berharga untuk dirinya sendiri adalah putri cantik. Karena hanya melihatnya, hal itu akan mengingatkannya pada istrinya yang sudah meninggal. Kalimat ini membuat ratu saat ini segera bangkit dan pergi. Jin melihat kesempatan telah datang. Segera dikejar. Di taman bunga belakang, ratu berkata bahwa dia seperti pohon ini. Sayangnya dipenjara di istana, menyebabkan Jin dipenjara selama ribuan tahun. Jin dengan sepenuh hati menyatakan cintanya pada ratu. Dia bahkan mengeluarkan cermin ajaib untuk membuat ratu bahagia. Sang ratu melihat ke cermin dengan kosong. Tidak menyangka bahwa dia begitu cantik. Beberapa hari kemudian, raja melihat buku hariannya dan segera memanggil Jin. Dengan harapan dapat menemukan orang yang membuat ratu menyukainya. Ternyata di buku harian sang ratu, tuliskan kekagumannya pada orang yang memberi cermin. Meskipun Jin itu sedikit panik, dia sangat tenang di luar. Karena ratu tidak menuliskan namanya. Dia membiarkan Jin itu lolos dari satu kehidupan. Jin itu berpura-pura menyetujui permintaan raja. Lalu tanpa berkata apa-apa, cepat-cepat berlari mencari ayah ratu untuk meminta bantuan. Siapa yang mengira ratu telah ditinggalkan? Sang ayah mengeluarkan sebuah kotak. Jin memberikannya kepada ratu. Katakan bahwa apa yang ada di dalamnya bisa melepaskan ratu. Jin tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengirim kotak itu ke ratu. Tapi tidak menyangka bahwa di dalam kotak itu ada 2 ular berbisa. Digigitnya saja akan langsung roboh sampai mati di tempat. Sang ratu mengerti maksud ayahnya. Jujur, saya beruntung bisa bertemu dengan Jin. Itu adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Setelah mengatakan itu, bersiaplah untuk memasukkan tanganmu ke dalam kotak. Jin itu ketakutan dan dengan cepat berhenti. Mengatakan bahwa dia punya rencana. Ratu yang naif dan tidak mengerti apa-apa, segera memeluk Jin. Tak lama kemudian, Jin itu membawa kotak itu ke kamar tidur raja. Ular berbisa ditempatkan di kepala tempat tidur. Segera ia merangkak ke depan raja yang sedang tidur. Tunggu sampai raja bangun. Sudah terlambat. Ular itu langsung menggigit lehernya. Melihat raja yang dermawan di depannya mati, Jin akhirnya memberitahunya bahwa dia adalah nama yang dicari raja. Sekarang dia akhirnya bisa melarikan diri dengan ratu. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Ketika Jin datang dia merasa bersalah. Langsung menyangkal segalanya. Jin itu langsung tercengang. Sekarang dia akhirnya sadar. Ternyata ini semua adalah konspirasi sang ratu, yang telah melenyapkan raja dengan tangannya sendiri. Saya ingin menjadi ratu negara ini. Jenny merindukan cinta sejati 3000 tahun. Tak disangka, pada akhirnya ia dikhianati sang ratu.
Ratu tidak lagi berakting. Sekarang dia mengkhianati. Dan karena itu, dia sendiri dibebaskan. Ratu meminta Jin untuk segera meninggalkan negara ini. Ini adalah kebajikan besar terakhirnya. Tetapi Jin itu segera tenggelam dalam-dalam dan tidak bisa membebaskan diri. Dia mengeluarkan lampu ajaibnya. Buat keinginan terakhir. Membuat harapan untuk bersama Ratu selamanya. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi asap. Sang Ratu buru-buru melihat sekeliling. Tapi Jin itu tidak bisa ditemukan. Tiba-tiba raungan bergema dari cermin ajaib. Ternyata Jin itu terjebak di dalam. Sejak saat itu dia akan bersama Ratu selamanya. Film ini memberitahu kita. Cinta selalu membuat orang buta. Lakukan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Pada akhirnya, ketika saya memikirkannya, saya benar-benar menyesalinya. Jadi, Anda harus berpikir matang-matang sebelum bertindak. Dengan begitu, Anda tidak akan merasa menyesal seumur hidup. Film berakhir di sini.